Ambon Minggu 4 Februari 2024 pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kami melanjutkan pemberitahuan dari Sanggar Tounusa Amalatu Negeri Paperu bahwa untuk mengembangkan potensi minat bakat anak melalui tarian budaya, maka Sanggar Tounusa Amalatu Negeri Paperu, Kecamatan Saparua, akan melakukan pagelaran seni yang dilaksanakan pada hari Senin 5 Februari 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di Gedung Baileo Oikumene Ambon. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak Negeri Tounusa Amalatu Paperu dalam pagelaran dimaksud. Kebaktian pemuda di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Minggu 11 Februari 2024 pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu 28 Januari 2024 pukul 9.00 WIB sebesar 15.347.000. Syukur sebesar 3.900.000. Persepuluhan sebesar 2.697.000 dan sarana fisik sebesar 758.000. Penerimaan kolekta Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.00 WIB sebesar 8.765.000, syukur sebesar 1.703.000, persepuluhan sebesar 1.448.000 dan sarana fisik sebesar 520.000. Kebaktian minggu pertama 4 Februari 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Emeritus N. Taberima. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Diakonus dan Majelis Jemaat GPM Eirene. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 96 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Stella Kaya, Olivia Taberima, Marco Patiana Kota. Lagu prosesi masuk para pelayan Kidung Jemaat nomor 21, baitnya yang pertama dan yang kedua. Lagu untuk jabat tangan Kidung Jemaat nomor 346. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan selamat dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 4 Februari 2024, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu, MTH Ketua, Pendeta M. Takaria, MSI Sekretaris.
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, selamat sore, selamat hari Minggu, Shalom. Kita beribadah kepada Tuhan. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Nats pembimbing kita terangkat dari Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 96. Ayat yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Jemaat, kita akan ada dalam pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut,
air dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama dan alam ciptaan sering terabaikan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan takhirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. petunjuk hidup baru, jemaat diundang berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakulah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 hingga 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh,
jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu pada firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia bukan dari dunia, kamu dalam dunia bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya, musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Persembahan pujian disilakan. Bapak Ibu, kita mendengar persembahan pujian dari Dr. Olivia Taberima. Selamat sore Bapak Ibu Saudara Jemaat, Shalom. Sebuah persembahan pujian untuk Tuhan, Good News of God, lagu yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Namun biarlah lagu ini menjadi pujian yang harum bagi nama Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan yang sangat besar bagi kita. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Whoa. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Yeah, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Yeah. My life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness Terima kasih, Dr. Oli. Jemaat, kita akan membaca bagian firman Tuhan di saat ini yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-96, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Mendahulunya mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Mazmur 96
Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantaraannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan saya mengajak kita mempersembahkan syukur dan pujian kepada Tuhan. Karena hanya bernapaskan kasih dan kemurahan-Nya, kita dimungkinkan ada dan hidup sampai detik ini. Dan lagi 10 hari, atau tepatnya tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang, kita akan berpartisipasi dalam proses pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan legislatif, DPD dan DPR RI, DPR tingkat 1, tingkat 2, kabupaten dan kota, sebagai wujud partisipasi gereja di dalam bidang politik, guna menentukan mekanisme kepemimpinan nasional yang definitif untuk 5 tahun ke depan. Tentu masing-masing orang punya hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan politik berdasarkan iman dan hati nurani. Karena itu kita berdoa agar event pemilu yang digelar di tanggal 14 Februari 2024 berlangsung secara jujur, adil dan penuh damai. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga masyarakat dunia proaktif merayakan Hari Kanker Sedunia. Penyakit kanker adalah penyakit akut atau penyakit berbahaya dan mematikan yang merenggut banyak sekali nyawa. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa penyakit kanker berada di peringkat pertama yang menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Dan bahwa kematian di dunia akibat penyakit kanker akan terus meningkat. Diestimasi atau diperkirakan akan mencapai angka 13,1 juta jiwa di tahun 2030.
WHO juga menyebutkan bahwa kasus kematian akibat penyakit kanker di Indonesia mencapai 234.511 orang di tahun 2020 yang lalu. Fakta yang tragis atau menyedihkan ini, saudara, mau menyadarkan kita bahwa kita manusia yang dijadikan Tuhan dari tanah atau bahasa Ibrani Adama, sangatlah lemah dan terbatas, dan sangat rentan untuk hancur dan binasa. Ketika ancaman penyakit menerpa hidup ini, maka kita tidak bisa mengandalkan kekuatan lain selain kekuatan Allah dalam Kristus yang memberi pertolongan, yang turun tangan dan campur tangan untuk mengatasi penderitaan kita. Tuhanlah yang menciptakan kita menurut gambar dan petanya. Ia tahu betul segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kita. Karena itu kita harus terus berharap dan bergantung pada Tuhan. Pada konteks inilah sangatlah bijak bila mana kita belajar dari pemazmur dalam menyikapi problematika kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagian Alkitab Mazmur 96 ayat pertama sampai 13 yang mendasari dan mengilhami khotbah kita di hari ini Minggu 4 Februari 2024 memberikan kepada kita 5 variabel penting untuk dimaknai dan dijabarkan dalam kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, dan umat. Pertama, pemazmur mengajak segenap bumi untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Disebut nyanyian baru karena Tuhan akan datang untuk membuat segala sesuatu baru, yang ia mengerjakan karya-karya keselamatan, karya-karya pendamaian, karya-karya pembebasan. Dan karena itu nyanyian-nyanyian baru ini penuh dengan keadilan, kejujuran, kebenaran yang kemudian mengundang segenap bumi untuk bersukacita. Nyanyian baru yang dikidungkan untuk merayakan tindakan pembebasan dan penyelamatan Tuhan Allah ini juga justru karena pemazmur mengalami pengalaman baru akan penyelamatan dan perlindungan Tuhan. Nyanyian baru yang bersenandung keselamatan, pembebasan dan pendamaian ini juga kita nyanyikan dan lantunkan untuk memasuki hari-hari baru di bulan Februari 2024 sebagai tanda bahwa Tuhan telah sedang dan akan selalu menyertai kita, menyertai bangsa ini, dan memberi pertolongan bagi kita dan bagi bangsa ini untuk menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum Pilpres. Demikian juga Pilwalpres dan Pileg di tahun 2024 hanya karena kasih dan kemurahan-Nya. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa sebagai respons kita terhadap tindakan pembebasan dan penyelamatan Tuhan bagi hidup ini, ialah bahwa kita mesti melakukan perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan kebaikan, kemurahan, dan perbuatan-perbuatan yang penuh damai sejahtera. Sebagai manusia ciptaan, kita juga proaktif bergumul dengan kehidupan ini sebagai anugerah Tuhan. Keempat, anugerah Tuhan ini cenderung mencerahi dan menyadarkan kita bahwa kita tidak hanya menikmati hidup yang bahagia, yang dipenuhi banyak materi, banyak harta kekayaan dan sebagainya, kuasa dan jabatan, tetapi juga kita harus menyikapi berbagai ancaman penyakit yang menggerogoti kehidupan kita seperti kanker, tumor, hipertensi, jantung, dan ancaman penyakit akut lainnya yang melahirkan kesedihan, kegalauan, kebimbangan, kegelisahan, kekhawatiran, dan sebagainya, sehingga beban hidup kita terasa sangat berat untuk dijalani. Pada sisi lain,
Kita dihadapkan juga dengan penyakit sosial seperti kemiskinan, narkoba, korupsi, penebangan hutan secara sembarangan, tapi juga oleh HPH, hak pengusahaan hutan yang berdampak pada masalah lingkungan, global warming atau ancaman pemanasan bumi. Sesungguhnya saudara, kehidupan kita di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kesewenang-wenangan kita dalam hidup ini berdampak pada timbulnya berbagai penyakit yang membutuhkan dari kita pertobatan. Pertobatan dalam istilah Greek kata Yunani metanoia, artinya perubahan dan pembaruan radikal pola pikir, sikap, dan perbuatan kita. Bahkan melalui pertobatan, Tuhan akan menolong kita, memulihkan kita dari beragam penyakit dan beragam keresahan. Pada konteks inilah, mesti ada keyakinan dan kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan Tuhan. Ia mengingatkan kita agar kita selalu taat dan patuh kepada kehendak-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, yang ketiga, Tuhan Allah dalam Kristus telah memberikan talenta atau potensi diri kepada kita untuk diberdayakan semaksimal mungkin bagi kepentingan kemuliaan Tuhan dan untuk melayani sesama. Talenta atau potensi diri yang Tuhan anugerahkan mesti memotivasi dan menginspirasi kita untuk berpikir cerdas dan bertindak cermat guna melayani dan mengasihi sesama seperti diri sendiri dan tidak hidup bagi diri sendiri. Tuhan Allah juga memberi talenta, hikmat dan kebijaksanaan kepada wakil-wakil rakyat untuk mengemban tugas melayani dan mengasihi masyarakat, bangsa dan negara, terutama kalangan orang miskin, kalangan marginal, sebagai potret orang-orang kalah atau orang-orang yang kurang beruntung dalam jemaat masyarakat dan bangsa, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jabatan dan kekuasaan yang diemban sebagai wakil rakyat tidak boleh diselewengkan, tetapi harus dijalankan dengan jujur, dengan adil dan benar, bertanggung jawab, serta takut akan Tuhan, demi kesejahteraan hidup bersama. Pada konteks inilah, perintah atau imperatif untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan menjadi bermakna bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang keempat, bahwa Mazmur ini juga menonjolkan aktivitas mempersembahkan korban, bahkan mempersembahkan hidup kepada Tuhan Allah di bait Allah. Ditegaskan oleh pemazmur, orang yang datang ke bait Allah untuk membawa persembahan kepada Tuhan, baik dalam bentuk benda maupun persembahan hidupnya, adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan karena sadar akan berkat-Nya, kemurahan, serta pertolongan-Nya bagi hidupnya. Menghitung berkat-berkat Tuhan bagi hidup ini cenderung mengedukasi dan menyadarkan kita sedemikian rupa bahwa hidup yang kita tumbuh kembangkan sampai detik ini tidak bertumpu pada kekuatan, kemampuan, kehebatan, dan kepintaran kita sebagai manusia, tetapi semata-mata karena berkat Tuhan. Terminologi atau istilah berkat, blessing, dari kata Yunani Gerika eulogia, identik dengan kata Ibrani barakah, mengandung arti penyerahan pemberian ilahi berupa kehidupan jasmani, rohani, material, spiritual untuk menopang kehidupan kita. Dan seluruh pemberian ilahi itu harus direspons dengan sikap bersyukur kepada Tuhan. Kemudian lahir optimisme untuk membangun hidup dan masa depan yang berkualitas. Variabel yang kelima, Bapak Ibu, Mazmur ini menonjolkan eksistensi Tuhan sebagai Raja. Pernyataan pemazmur ini konkordan senyawa dengan tema mingguan kita, alam raja di bumi. Tema ini hendak menegaskan
bahwa kerajaan Allah, pemerintahan Allah, dan kedaulatan Allah di bumi menjadi nyata. Allah meraja artinya Allah berkuasa di bumi dan mengendalikan bumi dengan otoritasnya atau kuasanya. Kerajaan Allah tidak menunjuk kepada tempat, tetapi menunjuk kepada relasi khusus antar manusia dengan Tuhan Allah. Dalam Kristus terutama dengan orang-orang miskin. Terminologi atau istilah raja dari kata Ibrani Melek Malkut adalah penguasa tertinggi di sorga dan di bumi. Dan dalam bentuk tunggal istilah raja menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja, Tuhan dan juru selamat, yang mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri menjelang perayaan minggu-minggu sengsara di minggu-minggu yang akan datang. Betapa hebatnya kesengsaraannya, tapi pada akhirnya dia dilubatkan sebagai raja di atas segala raja, yang kepadanya kita berlindung, sebab padanya ada keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menapaki hari-hari baru di bulan Februari, sebagai halte kedua dari 12 halte di tahun 2024, maka sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga, dan persekutuan umat, kita diisyaratkan untuk terus membangun relasi secara personal atau pribadi dengan Tuhan Allah dalam Kristus Sang Raja di atas segala raja. Banyak analisa dan prediksi yang menjelaskan bahwa tahun 2024 sebagai tahun yang sulit, entah karena banyak diguyur hujan El Nino ataupun karena banyak dilanda terik panas matahari atau La Nina. Belum lagi fenomena perubahan cuaca ekstrim dengan berbagai implikasinya. Bertiupnya angin puting beliung yang setiap hari kita rasakan. Dalam konteks seperti ini, tidak ada opsi atau pilihan lain bagi kita selain berharap dan bergantung pada Tuhan Allah dalam Kristus, Sang Raja di atas segala raja. Yakinlah bahwa Ialah yang telah sedang dan akan menyelamatkan kita. Amin. Bapak Ibu, kita masuk saat teduh. Sebagai respons kita bagi pemberitaan firman, saya mengajak Bapak Ibu berdiri dan kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan.
Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian pengungkapannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu disilakan duduk. Persembahan pujian berikut solois Marco Patiana Kota. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
kasih Nyong Marco, Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada dalam pemberian tanda-tanda syukur kita. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia, melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Puji Raja Sorga,
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat akan duduk kembali. Bapak Ibu, kita mendengar persembahan pujian solois Nona Stella Kaya. Shalom. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Nona Stella. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa syafaat.
Senandung puja dan puji membahana kepada Bapa di sorga saat ini, karena cinta dan kasih Bapa yang menuntun kami melabuhkan sau perjalanan di penghujung bulan Januari dan memasuki hari-hari baru di bulan Februari. Bulan kedua atau halte kedua dari 12 halte di tahun pengabdian 2024. Sebagai pelayan dan umat kami datang, oh Tuhan, dengan gumulan-gumulan kami yang bervariasi. Ada gumulan-gumulan yang bersenandung syukur, puji dan hormat ketika kami memahami, menghayati betapa campur tangan atau intervensi Tuhan hebat dan luar biasa. Perayaan hari-hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, pemulihan dari kesakitan dan atau penderitaan. Ada juga lapasan puja dan puji membahana. Oleh karena kenaikan pangkat golongan terkait dengan kerja dan kinerja kami di sektor publik. Damba dan rindu kami terus membahana, oh Tuhan, supaya profesi yang kami geluti di sektor domestik keluarga dan sektor publik, baik formal maupun informal, memasuki minggu baru atau usbu yang baru, dipenuhi dengan berkat Tuhan. Pendidikan anak-anak kami pada berbagai jenjang, hikmat-Mu menopang mereka dalam proses belajar. Doa kami bagi mereka yang janda, duda, piatu, yatim piatu, mereka yang sakit, mereka yang ditahan di rutan, di lapas, demikian juga mereka yang ada di panti asuhan, kalangan disabilitas, dan sebagainya. Pimpinan bangsa dan negara ini mulai dari level pusat, level provinsi, level kota, kabupaten, demikian juga level desa, kelurahan, RT RW. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka supaya ada kesadaran bahwa mereka semua adalah representasi dari kuasa Allah yang terpanggil untuk berpihak kepada orang-orang miskin, bertindak jujur, adil dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Event Pesta Demokrasi Pemilihan Umum yang dilakoni pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang dalam rangka Pilpres dan Pileg kiranya berlangsung secara jujur dan adil. Diberkatilah KPU dan Bawaslu di tingkat pusat, demikian juga di tingkat daerah, dalam kolaborasi dengan berbagai elemen untuk mempersiapkan berbagai hal untuk menyongsong pelaksanaan pemilihan umum yang jurdil. Oleh sebab itu, kami minta Roh Kudus berkenan menuntun semua orang yang memainkan peran penting dan vital, baik KPU, Bawaslu, dan sebagainya. Doa kami, ya Tuhan, bagi semua kami masyarakat Indonesia, termasuk di Ambon, di Maluku, yang akan menyempatkan diri memberikan pilihan politik dengan hati nurani dan dengan iman. Bapak tuntun kami supaya kami menentukan pilihan yang tepat. Tapi kami yakin dan percaya bahwa seluruh pemilihan atau seluruh strategi dan mekanisme pemilihan akan dikendalikan oleh otoritas Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Diberkatilah TNI Polri yang bertanggung jawab bagi pihak keamanan. Demikian juga para calon legislatif, baik DPD maupun DPR RI, DPR tingkat 1 provinsi, DPR tingkat 2 kabupaten kota.
Anak-anak kami ini mereka berjuang keras, baliho-baliho di sepanjang jalan nampak. Demikian juga lewat kampanye, lewat kartu nama, dan berbagai pendekatan-pendekatan yang lain. Rindu dan damba mereka ya Tuhan, agar mereka menang dalam pertarungan dimaksud. Ada yang meraih tiket ke Senayan, demikian juga ada yang meraih tiket ke tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Bapak di sorga, hamba doakan mereka semua, Bapak dengar pergumulan mereka. Ada pergumulan yang mengandung syukur terkait dengan ikhtiar upaya-upaya mereka. Tetapi juga harapan kerinduan supaya Tuhan meresponi mereka untuk direkrut menjadi anggota legislator. Bapak di sorga, begitu banyaknya caleg-caleg yang ada, tentu tidak semua yang menang. Kalah dan menang adalah hal lumrah, hal biasa dalam sebuah pertarungan. Kiranya yang menang, demikian juga yang kalah bersyukur. Yang kalah dalam pertarungan menyadari bahwa kekalahan bukanlah terminal akhir. Kekalahan adalah sukses yang tertunda, yang tidak perlu mengantar ke putus asa. Sebab di dalam kamus orang percaya tidak ada kata putus asa. Bapa kami dalam sorga, gereja dan agama-agama yang mengemban misi penguatan etik moral spiritual. Aparatur pelayan struktural, fungsional yang mengemban tugas dan tanggung jawab bermisi di lingkup Gereja Protestan Maluku dalam kapasitas sebagai MPA Sinode GPM, Majelis Pekerja Klasis pada 34 klasis dan 760 jemaat di Maluku dan Maluku Utara dengan 500.000 jiwa lebih umat. Sivitas Akademika UKIM, demikian juga YPPK, Rumah Sakit GPM sebagai aset-aset Gereja Protestan Maluku. Kami doakan ke dalam tangan Tuhan. Doa kami bagi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua dan Sekretaris Klasis dan seluruh perangkat. Event persidangan klasis yang akan dilakoni pada tanggal 3 Maret 2024 dan kini telah sedang dilakoni persidangan-persidangan jemaat. Ada jemaat Sejahtera, jemaat Betabara, jemaat Petra, jemaat khusus Hokim Tong. Pelaksanaan persidangan dalam rangka merumuskan dan menetapkan program-program untuk 1 tahun perjalanan, tetapi juga merumuskan dan atau menetapkan anggaran pendapatan belanja jemaat. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Bapa yang penuh kasih dan kuasa. Kami datang pada Tuhan, berdoa, mensyukuri oleh karena bukan hanya aparatur pelayan yang aktif, tetapi juga ada pendeta emeritus yang turut membantu pelayanan dalam lingkup Gereja Protestan Maluku. Hamba berdoa supaya Tuhan siapkan kami sebagai umat dalam rangka memasuki minggu-minggu sengsara. Kami yakin dan percaya minggu sengsara memberikan edukasi, memberikan pencerahan baru bagi kami, supaya kami semakin memiliki tekad dan komitmen yang kuat, terutama komitmen iman dalam mengatasi dan mengantisipasi berbagai tantangan dan kendala yang kami hadapi dan alami. Oh Tuhan Bapa kami dalam sorga, kepulangan almarhum Pendeta Emeritus Nikodemus Yakob Rutu Malesi, mantan Ketua Klasis Kota Ambon, kematian adalah awal dari kehidupan baru hamba-Mu bersama Tuhan Yesus di sorga. Oleh karena itu, hiburkanlah keluarga Rutu Malesi Saureka dan Bapak pimpin supaya seluruh acara pemakaman Senin besok 5 Februari 2024 berlangsung dalam kasih dan tuntunan Tuhan sendiri.
Oh Tuhan Bapa kami dalam sorga, pemberitaan firman Allah kiranya mempedomani kami untuk melangkah di usbu yang baru. Terutama persiapan dan kesiapan kami menyikapi event Pesta Demokrasi yang akan digelar dan atau dilakoni pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Seluruh pendukung ibadah kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, majelis bertugas dari Jemaat Diakonos dan Irene, demikian juga kolektan, kantoria, multimedia, tim musik yang dipimpin oleh Om Kacela Samahu, demikian juga anak-anak Tuhan yang mempersembahkan pujian. Kami doakan mereka ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Nona Stella Kaya, Nyong Marco Patiana Kota, Ona Dr. Olivia Taberimah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Demikian juga Tuagama dan security atau satpam di Maranatha dan Klasis Kota Ambon kami taruh ke dalam tangan Bapa. Dalam iman yang berpengharapan, oh Tuhan, kami tidak takut dan gentar untuk melangkah bersama Dikau menapaki hari-hari baru di bulan Februari tahun 2024. Oleh karena itu, dalam senandung doa Bapa kami sudahi sabat ini. Sebagaimana Tuhan ajarkan kepada para murid dan kepada kami yang demikian pengungkapannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang berdiri. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, bahkan jemaat yang kekasih, kebaktian atau ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk maksud ini terimalah janji penyertaan Tuhan, jadilah berkat bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Selamat sore, bahkan selamat malam. Shalom. Kita berdoa syukur.
Selamat bergumul di usbu yang baru. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita sekali lagi. Shalom.